Hai, kembali lagi di podcast Pisakan, bincang santai dengan perpustakaan. Kali ini tempatnya berada di pojok sejarah. Mungkin untuk Sivitas Akademik Stikes Telogorejo udah tahu banget pojok sejarah di perpustakaan kali ini. Kali ini bersama saya Elsyari Gita Iskandar akan berbincang santai dengan Mbak Jenny. Hai teman-teman. Ya, kali ini temanya itu ADC, yaitu ada apa dengan cerita di perpustakaan. Jadi kali ini kita akan berbincang dengan Mbak Jenny terkait apa aja sih yang ada di perpustakaan ini, terkait keunikan dan kesibukan dari Mbak Jenny. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan inti, mungkin Mbak Jenny bisa memperkenalkan sedikit. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Jenny Emilia Pradila, NIM 221026 dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Telogorejo Semarang. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Stikes Telogorejo Semarang tahun 2022. Oke, jadi Mbak Jenny ini adalah sebagai Wakil Ketua BEM dari Stikes Telogorejo Semarang tahun 2022 ini ya. Oke, terus alasannya untuk masuk ke Stikes nih, apa kira-kira kan yang saya ketahui bahwa di Semarang ini juga ada beberapa sekolah tinggi ilmu kesehatan. Oke, jadi alasan aku masuk ke Stikes Telogorejo ini karena kemarin itu kan waktu saya lulus kan waktu di pandemi. Lalu orang tua saya itu membolehkan saya kuliah dengan syarat ada prospek kerja ke depannya. Nah, kan di pamfletnya Stikes Telogorejo, apalagi yang dipromosikan Pak Ganjar, ibu saya tertarik dengan itu karena lulus kuliah langsung kerja, jelas Stikes Telogorejo Semarang. Jadi akhirnya saya masuk ke sini, gitu. Jadi masuk Stikes Telogorejo Semarang ini juga ada rekomendasi dari orang tua ya? Betul sekali. Nah, terus alasannya nih kenapa memilih jurusan D3 keperawatan ya? Oke, jadi alasan yang aku milih D3 keperawatan ini karena D3 keperawatan ini kan jangka pendidikannya kan pendek, 3 tahun, dan itu tuh bisa langsung kerja. Beda lagi kalau kita milih S1 keperawatan, kita kan harus lulus AB nurse dulu, gitu. Jadi biar kerja dulu, nanti kalau mau lanjut lagi, studi lagi jadi lebih gampang. Jadi alasannya nih teman-teman, kenapa Mbak Jenny milih D3 keperawatan, karena supaya setelah lulus ini nanti bisa langsung bekerja di rumah sakit, mungkin di daerah Semarang atau di luar ya. Terus selama berkuliah di Stikes, apa sih hal yang menarik yang bisa ditemui dari Mbak Jenny setelah berkuliah? Terus apakah ada hal yang kayak, oh ternyata Stikes seperti ini ya, atau bagaimana? Oke, jujur aja yang paling miss buat aku adalah, jadi dulu kan aku sekolahnya kan negeri, bukan swasta. Jadi ketika aku masuk ke sekolah swasta, apalagi Stikes Telogorejo, aku benar-benar menikmati fasilitas yang disediakan. Karena fasilitasnya tuh benar-benar gimana ya, kayak beda gitu loh dari kampus lain. Kayak liftnya yang kita pakai sensor, terus juga tempatnya bersih banget. Terus juga kita ketika butuh bantuan ke Sivitas bukan Sivitas, tapi ke teman-teman CS itu langsung benar-benar dibantu. Dan kamar mandinya nggak bau. Bersih ya, bersih banget. Itu yang penting ya. Karena juga kan fasilitas itu sebagai penunjang mahasiswa untuk berkuliah ya. Dan Stikes Telogorejo Semarang ini memiliki salah satu fasilitas yaitu perpustakaan. Di mana perpustakaan itu juga menjadi salah satu fasilitas utama untuk menunjang mahasiswa untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, atau bahkan untuk berdiskusi dengan temannya. Ya, terus lanjut ke terkait kita bahas tentang fasilitas perpustakaannya ya. Seberapa sering sih Mbak Jenny datang ke perpustakaan Stikes Telogorejo Semarang ini? Untuk ke perpustakaan sih aku lumayan sering untuk mencari kayak waktu itu ada pendidikan kesehatan, terus kita harus cari flip chart, terus juga kadang pinjam buku SDKI, SLKI, karena kan waktu itu pesanan bukunya belum datang gitu. Terus terkait perpustakaan nih, apa sih hal yang menarik ditemui sama Mbak Jenny ketika datang ke perpustakaan atau menggunakan layanan perpustakaan? Oke, jadi dulu kan aku masuk itu kan masih online ya. Jadi ketika offline itu kan aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Tapi ketika aku masuk ke perpustakaan mau cari buku, pelayanan dari Pustakawannya tuh bener-bener baik banget. Kayak
Ibu mohon maaf saya tidak tahu nih bukunya sebelah ini tuh ditunjukkan. Responsifnya bagus ya. Responnya bagus banget. Terus juga misalkan kita mau tanya-tanya gitu tuh bener-bener dikasih jawaban yang memuaskan gitu loh. Jadi kita nggak gantung. Terus juga prosedurnya tuh bener-bener dijelaskan. Misalkan nih mau pinjem buku kita harus ngasih KTM, udah gitu aja. Jadi sebagai pemustaka, layanan dari perpustakaan Stikes Telogorejo Semarang ini sangat bagus ya. Iya, bagus. Terus pustakawannya juga baik, responsifnya juga baik gitu. Oke. Ada hal yang baru nih terkait portal pustaka. Kira-kira Mbak Jenny udah tahu nggak ya terkait portal pustaka perpustakaan ini? Oke. Ini portal pustaka ini kayaknya masih baru ya. Aku udah pernah nyoba sih Mbak. Jadi kan rumahku jauh nih. Nah terus aku tuh sempat mau ke perpustakaan karena biasanya kan waktunya mepet ya sama kuliah. Aku biasanya kalau mau cari buku tuh pakai layanan yang ada di fasilitas portal pustaka. Jadi nanti nyari buku kan ada tuh di opak ya. Jadi kita tuh bisa tahu nih bukunya tuh ada di bagian sebelah mana gitu. Jadi waktu aku masuk ke perpus itu langsung aku nyari aja tuh bukunya. Juga selain itu kan aku juga masih ada banyak kuliah yang online. Nah itu biasanya disuruh nyari jurnal, nyari buku-buku, e-book. Nah di portal pustaka ini tuh udah mulai ada ya. Jadi kita tuh nggak harus ke perpustakaan, tapi dari rumah juga tuh bisa diakses nih. Mantep banget sih. Jadinya kita nggak perlu susah-susah nyari ke sumber yang nggak jelas. Betul. Jadi memang portal pustaka ini memang didesain sama perpustakaan Stikes ini itu untuk mempermudah bagi pemustakanya yang ingin meminjam ataupun hanya ingin membaca. Karena kan juga tadi katanya Mbak Jenny benar sekali bahwa di portal pustaka ini ada layanan Digilib, yaitu Digital Library, di mana di situ menyediakan terkait e-book, e-proceeding atau e-majalah. Jadi kalau misalnya nggak pengen membaca buku-buku yang berat atau buku-buku terkait keperawatan, bisa tuh baca terkait tentang majalah, yaitu melalui online dan bisa di mana aja dan kapan saja gitu. Tadi kita udah bahas terkait perpustakaan ya Mbak Jenny, sekarang kita mau bahas sedikit tentang kesibukan Mbak Jenny, yaitu bagaimana sih Mbak Jenny ini membagi waktu antara kuliah dengan kegiatannya di luar kampus, yaitu sebagai ikut BEM ya, sebagai wakil ketua BEM. Seperti apa sih untuk caranya sih membagi waktunya selama ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, kan memang ya alhamdulillah nih masih dikasih kesempatan untuk kegiatannya di luar akademik itu lumayan banyak. Nah, salah satu aku untuk ngatasin itu ya diurutin dari prioritas teratas dulu. Jadi aku ikut BEM juga itu enggak melupakan kewajiban aku sebagai mahasiswa. Jadi ya tetap kuliah, ya tetap mengikuti kegiatan yang akademik gitu. Nah untuk bagi waktunya ya diurutkan dari skala prioritas dulu. Misalkan memang ada kegiatan BEM dan juga ada kegiatan kuliah, pasti yang diutamakan adalah kuliahnya juga. Dan juga BEM ini fleksibel teman-teman. Jadi kita tuh nggak harus apa-apa mengutamakan BEM dulu tuh enggak. Benar. Tapi kita harus mengutamakan kuliah kita gitu. Jadi selama aku mengikuti BEM nggak terganggu sama sekali sih. IPK juga aman guys. Jadi nih teman-teman, buat kalian yang mau ikut kegiatan di luar kampus seperti BEM, seperti Mbak Jenny ini, yang terpenting yaitu terkait skala prioritasnya ya Mbak Jenny ya. Bagaimana bahwa tetap nih meskipun kita ikut kegiatan di luar kampus, tapi jangan lupa bahwa kita sebagai mahasiswa tugasnya memang untuk belajar yang pertama. Jadi bagaimana kita bisa mengelola terkait manajemen waktu dan skala prioritas tersebut. Sebelum ditutup podcastnya, aku pengen tahu dong alasannya Mbak Jenny ikut BEM ini tuh apa sih? Mungkin agak mundur ya, cuman aku pengen tahu dong sedikit aja. Oke, alasannya itu sebenarnya karena kan aku angkatan pandemi ya. Jadi di rumah itu kayak ngapain kuliah aja. Maksudnya memang kuliah itu kan penting, cuman kan Nggak di ada luar kegiatan lain ya? di luar itu kan kita juga harus memperkuat soft skill-nya kita kan. Karena kan nggak cuman akademik yang dibutuhkan di masa depan, tapi soft skill-nya juga. Nah, aku tahu bahwa organisasi yang ada di Stikes ini ada BEM, terus aku ikut aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang jadi sibuk. Jadi senang ya meskipun sibuk dengan kegiatan yang beragam, tapi cukup senang karena itu juga bisa membuat relasi Mbak Jenny lebih besar, lebih luas seperti itu. Dan pengalamannya tuh nggak bisa didapetin sembarangan teman-teman. Jadi join BEM. Ya meskipun tetap kuliah,
Tapi bisa kok ikut BEM ya, Iya. seperti Mbak Jenny ini contohnya. IPK tetap aman. Aman, insya Allah ya. Oke, ada nggak sih kesan buat teman-teman nih yang mungkin mau merasakan juga seperti Mbak Jenny memiliki kegiatan di luar kampus atau seperti ikut BEM dan lain sebagainya? Oke, buat teman-teman yang pertama yang harus kalian lakukan adalah ketahui diri sendiri dulu, pengennya apa, maunya apa. Nanti setelah itu kalian bisa ngidentifikasi kok kalau misalkan kalian kurang kesibukannya atau pengen cari pengalaman di luar, kalian bisa ikut BEM atau mengikuti kegiatan lain yang sekarang udah banyak banget bisa dilakuin. Gitu, tanpa melupakan akademiknya. Ya, jadi tetap komitmen ya antara kegiatan di luar kampus dan sebagai mahasiswa. Betul. Seperti itu, oke. Terus nih, ada nggak sih pesan untuk perpustakaan Stikes ini? Oke, untuk kesan-kesan buat perpustakaan Stikes, tolong nih aplikasinya segera diluncurkan karena kami sebagai mahasiswa sangat membutuhkannya. Dan juga lainnya udah top markotop sih. Sukses terus buat perpustakaan Stikes Logorejo Semarang. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Jenny. Terima kasih udah mau nih ngobrol sama saya di podcast kali ini terkait tadi ngomongin terkait kesibukannya, terkait perpustakaan dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa ya disambung di lain waktu terkait podcast ini. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, teman-teman. Bye. Dadah.